Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabarnya? Kita kayaknya udah hampir 3 bulan kita kebaktian online terus, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk kita boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, pada minggu ini kita bersyukur kita boleh masuk di bulan yang ke-6 di tahun 2020. Tuhan masih jaga kita, Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih memberkati kita. Dan Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan bagi kita. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita mau doa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh menuntun, memimpin kehidupan kami sepanjang hampir setengah tahun di tahun 2020 ini. Dan kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan, berkat dan anugerah kasih sayang Tuhan yang boleh kami masih terus rasakan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, baik itu papa, mama, dan juga saudara-saudara, bahkan teman-teman kami. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk sebagian dari teman-teman kami yang boleh lulus, baik dari SMP ataupun dari SMA, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk setiap kami yang mungkin masih ada UAS, ataupun yang sudah menyelesaikan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap pembelajaran kami dan juga setiap ujian kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini ketika kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari kita naikkan pujian, Ku Percaya Janjimu. Kalau Tuhan yang boleh menyatakan kasih setianya bagi setiap kita.
Dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang boleh memberkati kita. Dan marilah kita membawa setiap pujian kita, segala pujian dan hormat bagi Tuhan. Karena Dia adalah Raja, Dia yang perkasa. Kita bersyukur pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian 10,000 Reasons. Sing like never before.
Shalom saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali beribadah, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah kepada Dia pada pagi hari ini. Semuanya hanya karena oleh anugerah Tuhan yang menggerakkan hidup kita, yang memperbaharui hidup kita. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran Alkitab, bagaimana relasi antara Allah, Bapa dengan anak menjadi satu pedoman, satu inspirasi, satu teladan yang menuntun kehidupan kita di dalam relasi kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami mengucap syukur kami boleh diberikan satu kesempatan untuk kami beribadah pada pagi hari ini dengan segala macam keterbatasan kami oleh jarak. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap bekerja di dalam diri kami, mengatasi segala macam keterbatasan kami, karena Engkau adalah Allah atas ruang dan waktu. Berikan kami hati seorang murid, hati yang ingin belajar firman Tuhan, hati yang mencintai firman Tuhan, dan terlebih lagi berikan kami hati yang taat, hati yang ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh perenungan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu bekerja pada setiap orang yang mendengar, sehingga setiap orang yang mendengar, setiap kami yang mendengar, boleh diperbaharui kehidupan kami, khususnya di dalam relasi kami di rumah, maupun relasi kami dengan saudara-saudara seiman di gereja dan di dalam komunitas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dari Yohanes 5 ayat 19 sampai ke 23. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kalau kita melihat siapakah diri kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama, kita akan melihat bahwa diri kita adalah makhluk sosial yang selalu berelasi dengan segala sesuatu di sekitar kita, entah itu berelasi dengan manusia atau berelasi dengan materi di sekitar kita, misal alam atau misal harta. Kenapa? Kita tidak bisa hidup di luar konteks relasional. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah the others, tengah-tengah sesuatu yang lain atau orang-orang yang lain di sekitar kita. Dan seringkali mengapa kemudian relasi kita dengan sesama kita kemudian bermasalah? Karena kita melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah di dalam kita berelasi dengan sesama kita. Hari ini kita akan belajar satu hal, bagaimana seperti yang tadi saya ingatkan, bagaimana kita sebagai umat Allah Tritunggal seharusnya mengenal Dia, Tuhan kita, dan menjadikan Dia teladan kebenaran bagaimana kita seharusnya berelasi. Jadi bagaimana seharusnya kita berelasi? Ya sama seperti Allah Tritunggal ajarkan ketika
apa yang mereka kehendaki untuk kita berelasi. Karena kita ini memiliki kerinduan dan memberitakan Allah Tritunggal dan karyanya. Jika relasi kita menjadi batu sandungan, kita tidak bisa memuliakan Allah kita. Kita tidak bisa memberitakan Allah kita dengan lebih efektif. Kenapa? Karena hidup kita menjadi batu sandungan. Maka, karena kita ingin mengenal Dia dan ingin memberitakan Dia, di dalam panggilan kehidupan kita perlu mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita perlu menghidupi pengenalan kita itu lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Jika kita mencoba memahami relasi kita sebagai gambar dan rupa Allah, pertanyaannya adalah kita dari gambar dan rupa Allah dari Allah yang semacam apa? Kita adalah gambar dan rupa Allah dari Allah Tritunggal. Allah yang memiliki relasi sosial. Ketika manusia belum diciptakan, apakah Allah tidak ada manusia di situ? Apakah Allah tidak bisa berelasi? Bisa. Dia berelasi antara satu pribadi Allah Tritunggal dengan pribadi Allah Tritunggal yang lain. Jadi dia bukan Allah yang diam, pasif, tidak punya bahasa kita hari ini, dia tidak punya teman. No, dia Allah yang berelasi. Dan relasi di antara ketiganya adalah relasi kasih yang begitu indah. Dan kita diciptakan oleh Allah yang semacam itu. Kita adalah gambar dan rupa Allah yang berelasi dengan sedemikian indah di dalam kasih. Jadi bagaimana seharusnya kita berelasi? Karena Allah adalah Allah yang relasional, Allah yang sosial, maka kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita diciptakan memiliki relasi sosial. Jadi bagaimana kita harus berelasi? Ya, sama seperti Allah Tritunggal berelasi di dalam diri mereka sendiri, di dalam relasi intra Allah Tritunggal, antara Bapa dengan Anak, antara Bapa dengan Roh Kudus, antara Roh Kudus dengan Anak, dan sebaliknya. Itu yang ingin seharusnya mewarnai kehidupan kita, yang kita inginkan menjadi satu warna di dalam kehidupan relasi kita dengan sesama kita. Konteks Yohanes 5 ayat 19 sampai 23 yang tadi kita baca adalah kesaksian Yesus tentang dirinya setelah dia diprotes oleh orang-orang Yahudi karena Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Karena ketika tindakannya itu dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi, kenapa kamu menyembuhkan orang? Kenapa kamu bekerja di hari Sabat? Di hari Sabat tidak boleh bekerja. Maka Yesus menjawab dengan rangkaian penjelasan dan akhirnya dia sampai kepada bagian ini. Begitu. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17 Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan alhasil kata-kata Tuhan Yesus ini lebih memancing kemarahan orang-orang Yahudi. Karena mereka menganggap pertanyaan itu kontroversial, karena dianggap pernyataan itu berarti menyamakan, Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa, dengan Allah. Tentu penilaian orang-orang Yahudi terhadap pernyataan Yesus itu ada benarnya, karena memang Yesus adalah sama dengan Bapa, sederajat dengan Bapa. Yohanes di awal Injilnya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 pun mengatakan dia bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah dan dia bersama-sama dengan Allah. Jadi dia sama kualitasnya dengan Bapa, tetapi dia berbeda dengan Bapa. Keduanya adalah pribadi Allah Tritunggal. Allah Bapa berkuasa atas Sabat dengan bekerja di hari Sabat dengan perkataan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga. Di hadapan orang-orang Yahudi, Yesus menganggap dirinya lebih berkuasa dari Sabat. Dan hal tersebut dianggap oleh orang-orang Yahudi bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Itu yang dicatat di Yohanes 5 ayat ke-18. Kemarahan orang-orang Yahudi itu kemudian ditanggapi Tuhan Yesus dengan perkataan yang barangkali akan membuat orang-orang Yahudi yang sudah naik pitam bertambah naik pitam lagi.
Di dalam rangkaian kalimatnya di dalam Yohanes 5:19-23 yang nanti kita baca, Tuhan Yesus memberikan beberapa poin penting kepada para pendengarnya dan Yohanes kepada pembaca Injilnya hari ini. Yang pertama poin itu adalah apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan oleh anak. Ayat 19. Lalu karena Bapa mengasihi anak, maka Bapa menunjukkan segala sesuatu yang Bapa kerjakan. Yang ketiga, sama seperti Bapa menghidupkan orang mati, demikian juga anak menghidupkan orang yang dikehendakinya. Siapakahnya dalam kata dikehendakinya di situ? Bukan Bapa, tetapi anak. Ini menunjukkan bahwa anak memiliki satu otoritas. Saya ingin menghidupkan si A, maka saya hidupkan si A. Jadi anak memiliki otoritas atas kehidupan seseorang yang diingininya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi, melainkan menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ayat ke-22. Jadi siapa yang menghakimi? Anak. Dan berperan sebagai hakim, semua orang dengan berperan sebagai hakim, semua orang akan menghormati anak. Karena dia yang menentukan orang ini benar dan orang itu salah. Orang ini yang akan saya berikan kehidupan meskipun dia tidak layak, dan orang ini yang tidak. Melalui kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya ini, kita melihat bagaimana relasi antara dua pribadi Allah Tritunggal ini, antara Bapa dengan anak, di dalam sebuah relasi kasih dan tugas yang begitu indah. Hal pertama yang kita pelajari dan kita lihat antara relasi Yesus dengan Bapa dan Bapa dengan Yesus anaknya adalah Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa dan yang diberikan Bapa kepadanya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 di situ dikatakan makananku, makanan Yesus ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tahu benar panggilan hidupnya. Panggilan hidupnya adalah menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Dia tidak melakukan hal-hal yang dia sukai sendiri. Dia melakukan hal-hal yang diperintahkan dan disukai oleh Bapa untuk diwujud nyatakan di dunia ini dan melalui Dia. Injil Yohanes seperti yang kita tahu sangat kental dengan kesaksian bahwa Yesus adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Bapa dari sejak kekalan. Yohanes 1 ayat 1-3 mengulas hal itu. Tetapi di dalam kesetaraannya dengan Bapa itu, Tuhan Yesus meletakkan dirinya seakan-akan lebih rendah dari Bapa. Seakan-akan dia tidak sejajar, seakan-akan, tetapi dia di bawah Bapa. Kenapa? Kita selalu berpikir bahwa orang-orang yang memerintah, memberikan tugas, selalu adalah orang-orang yang derajatnya atau orang yang posisinya, statusnya lebih tinggi dari orang-orang yang ditugasi atau diberikan tugas. Orang-orang yang melakukan pekerjaan dan kehendak orang lain seakan-akan lebih rendah dibandingkan orang yang kehendaknya dikerjakan oleh orang lain. Maka di mata dunia, di mata manusia, kita saat melihat seakan-akan Tuhan Yesus lebih rendah. Kenapa? Karena dia melakukan pekerjaan Bapa. Dia pelaku dari perintah-perintah Bapa. Tetapi bukan itu maksudnya, bukan karena Tuhan Yesus lebih rendah dari Bapa. Dia setara dengan Bapa. Dia adalah pribadi Allah Tritunggal. Tetapi Yesus meletakkan dirinya dengan sukarela dan satu hal lagi dengan sukacita di dalam ketundukan terhadap Bapa. Jadi kita melihat kalau kita ingin meneladani Kristus, kita melihat bahwa ketundukan terhadap otoritas
dengan sukarela dan sukacita adalah salah satu karakter Kristen. Kalau kita ingin memiliki karakter seperti karakter Kristus, kita ingin berbuat dan hidup sama seperti Kristus, Kristus itu tunduk terhadap otoritas yang dia tinggikan. Meskipun dia tahu bahwa Bapa setara dengan dia, tetapi dia meletakkan dirinya di bawah Bapa. Jadi ketundukan adalah salah satu karakter Kristen. Tentu di dalam dunia ini kita tidak bisa tunduk dengan secara gegabah sambil membabi buta terhadap tindakan yang salah atau otoritas yang tidak benar. Tetapi kegagalan kita, penolakan kita untuk meletakkan diri kita dengan sukarela dan sukacita di bawah otoritas yang benar merupakan kegagalan karakter kita. Misalnya, ketidaktaatan kita terhadap orang tua adalah sebuah kegagalan kita menghidupi sebuah karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, tentu saja bukan berarti segala tindakan orang tua kita yang salah harus selalu kita ikuti. Kita perlu mengingatkan orang tua kita akan kebenaran juga. Tetapi selain daripada itu, ketaatan dan ketundukan kita terhadap orang tua adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan sekedar kepada orang tua, tetapi juga kepada otoritas-otoritas yang lebih tinggi, yang secara sosial di dalam dunia ini lebih tinggi dari kita. Misal, pemerintah. Misal, atasan kita di tempat kerja. Misal, pemimpin gereja kita. Bagaimana kita dapat belajar dan tunduk dengan sukarela dan sukacita terhadap Allah yang tidak kelihatan itu? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita belajar tunduk terhadap otoritas yang diletakkan Allah di atas kita. Salah satu contohnya misalnya, Allah meletakkan kita di bawah orang tua kita. Di dalam tempat kerja kita, Allah meletakkan kita di bawah atasan kita. Di dalam gereja kita, Allah meletakkan kita di bawah pemimpin-pemimpin gereja. Di dalam negara kita sama, Allah meletakkan kita di bawah otoritas pemerintah-pemerintah kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan sesuatu nasihat yang senada. Dikatakan demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Di dalam konteks jemaat. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi di dalam Ibrani itu kalau kita menolak untuk taat dan membuat pemimpin kita bekerja lebih keras gara-gara penolakan kita, itu tidak menguntungkan, bukan sekedar tidak menguntungkan pemimpin kita. Kita yang menolak tunduk itu yang rugi. Orang tua kita, pemimpin gereja kita adalah otoritas yang diletakkan Allah di atas kita. Mereka bertugas, diberikan tugas oleh Allah untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Maksudnya adalah mereka diberikan tugas dari Allah untuk memperhatikan kerohanian kita di hadapan Tuhan, agar relasi kita dan pengenalan kita akan Allah terpelihara, agar hidup kita di hadapan Tuhan tidak berakhir dengan kebinasaan, apalagi sampai kebinasaan yang kekal. Maka di dalam menjalankan tugas mereka yang berat itu, penulis Ibrani menasihatkan kepada orang-orang yang dipimpin untuk tunduk dan taat kepada mereka, pemimpin-pemimpin itu. Untuk apa? Untuk mempermudah tugas mereka sebagai seorang pemimpin, dan terlebih lagi dengan mereka tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang ditunjuk Allah itu akan memberikan keuntungan bagi mereka yang mau dengan sukarela dan sukacita dipimpin. Bagaimana salah satu cara Tuhan Yesus menghidupi panggilan ketundukannya kepada Bapa? Salah satunya adalah dengan mengerjakan pekerjaan yang Bapa kerjakan dan mentaati perintah-perintah Bapanya.
Ini bukti ketundukan. Banyak dari kita yang mengaku menghormati orang tua. Banyak dari kita yang mengaku mengatakan saya menghormati kok para pemimpin kita. Tetapi di balik pengakuan itu kita memperlihatkan praktika-praktika hidup yang kontradiktif. Yaitu praktika yang macam apa? Praktika hidup yang meskipun kita mengaku menghormati pemimpin, menghormati orang tua, tetapi kita tidak mau terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan orang tua dan pemimpin kita yang dikerjakan oleh mereka. Ayo ikut terlibat bersama-sama dengan pemimpin di gereja. Ada acara ini. Oh enggak, itu kan untuk dewasa. Saya kan remaja, ya jalan sendiri, kita jalan sendiri. Dalam kehidupan kita sebagai anak pun menolak atau abai meringankan beban orang tua kita, tidak mendukung pelayanan, tidak mendukung dengan keterlibatan. Sekali lagi dengan keterlibatan yang dikerjakan oleh para pemimpin di gereja kita. Sekali lagi bukan kita tidak perlu kritis, tetapi perlu kita tetap kritis. Tetapi di dalam sikap kritis itu harus disertai dengan semangat untuk terlibat. Di dalam pembinaan-pembinaan yang dikerjakan oleh gereja secara umum, berapa banyak dari kita yang setidaknya mau ikut hadir di dalamnya, mendukung untuk ikut mengerjakannya. Ini salah satu bentuk praktika dan sikap meneladani relasi ketundukan Kristus terhadap Bapaknya. Dia tidak jalan sendiri, tetapi dengan sukarela dan sukacita dia berjalan dengan otoritas di atasnya, yaitu Bapaknya. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki yang meneladani relasi antara Allah Tritunggal, di dalam konteks yang hari ini kita bicarakan adalah relasi antara anak dengan Bapa, adalah kita melakukan pekerjaan yang sama, memiliki visi-misi yang sama, terlibat di dalam satu tujuan, satu pekerjaan yang sama, yang saling mendukung, satu tujuan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu yang seharusnya kita kerjakan di dalam relasi kita dengan otoritas di atas kita. Dan hal kedua, bagaimana kita berelasi dengan sesama kita atau dengan orang tua kita di dalam pelayanan kita adalah apa bukti kasih Bapa kepada anak. Dan demikian pula kasih anak kepada umatnya adalah dengan memberitahukan dan memperlihatkan pekerjaan Bapa kepada anak. Itu bukti kasih Bapa kepada anak. Anak memberitahukan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa kepada kita. Yohanes 15 ayat 15 dikatakan di situ, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena apa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi apa bukti Tuhan Yesus memperlakukan kita sebagai sahabat? Dengan memperlihatkan apa yang didengarnya dari Bapa, diberitahukannya, disampaikannya kepada kita. Jadi untuk apa Bapa memperlihatkan pekerjaan-pekerjaannya kepada anak? Dan untuk apa Yesus memberitahukan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa kepada sahabat-sahabatnya itu atau umat tebusannya? Jelas bukan untuk pamer, tetapi untuk mengajak umat tebusan itu terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Bapa. Bukan terlibat sekedar sebagai hamba. Ya betul kita hamba. Tetapi kita yang adalah hamba itu diperlakukan sebagai sahabat oleh Kristus. Jadi kita sekarang terlibat bukan sekedar sebagai hamba, tetapi kita juga terlibat sebagai sahabat Kristus. Artinya keterlibatan kita di dalam pekerjaan-pekerjaan itu, kita memiliki relasi yang dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Menjadikan diri kita bukan lagi sekedar penonton
pekerjaan-pekerjaan Allah, tetapi menjadikan diri kita bagian atau kontributor di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah percayakan di dalam kehidupan kita. Apakah itu berarti Tuhan butuh tenaga dan sumber daya kita? Karena Tuhan cuma tiga pribadi, apalagi tiga pribadi satu hakikat, tidak cukup kerja, butuh banyak orang, maka Dia menciptakan manusia untuk apa? Untuk bekerja bersama Dia. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus, Allah Tritunggal cukup di dalam dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi mengapa Tuhan melibatkan kita? Saya beri satu ilustrasi. Dulu ketika saya masih menjadi seorang kontraktor bangunan, saya beberapa kali mensubkan pekerjaan-pekerjaan tertentu pada subkontraktor. Misalnya, biasanya yang paling saya subkan adalah pekerjaan mechanical electrical, pekerjaan listrik. Saya tidak memiliki sumber daya manusia untuk pekerjaan ini. Jadi saya memberikannya kepada pihak lain untuk mengerjakannya. Saya mengikutsertakan orang lain karena apa? Karena saya butuh mereka. Tetapi bukan itu, bukan demikian ketika Tuhan mengikutsertakan kita. Dia ibarat kontraktor yang punya sumber daya lengkap dalam pekerjaan mechanical electrical. Dia punya tukang listrik sendiri, dia punya alat, dia punya kemampuan dan sebagainya. Tetapi dia berbelas kasihan kepada saya. Misalnya kontraktor mechanical electrical yang sedang tidak ada pekerjaan, tidak punya penghasilan, sepi job begitu. Maka meskipun dia memiliki sumber daya yang lengkap untuk mengerjakannya sendiri, dia memberikan pekerjaan itu kepada saya. Bukan karena dia tidak mampu, butuh, enggak, dia berbelas kasihan agar saya terlibat. Dan tentu saja dengan keterlibatan saya di dalam proyek tersebut, saya terberkati dengan keterlibatan itu. Saya mendapatkan keuntungan. Dengan mendapatkan keuntungan itu saya bisa menghidupi keluarga saya. Jadi apakah Tuhan butuh saya? Tidak. Tuhan tidak pernah membutuhkan manusia. Manusia yang selalu butuh Tuhan. Karena Dia melibatkan kita, melibatkan saya, Anda dan saya, kita semua. Karena apa? Karena Dia ingin berbagi berkat kepada saya dan kepada kita juga semua. Maka Dia mengikut sertakan saya dan Anda dalam pekerjaan-pekerjaannya yang indah. Inilah kasih Allah. Demikian pula di dalam keluarga. Ada kalanya saya mengikut sertakan anak saya untuk membantu saya. Bukan karena saya tidak mampu mengerjakannya. Ketika melakukan rekaman ini, anak saya yang baru berusia 8 tahun, sebentar lagi 9, ikut membantu. Dia membawa stand, dia membawakan laptop, dia membawakan Alkitab saya. Apakah saya tidak mampu melakukan itu? Tentu saya mampu. Tetapi saya mengikut sertakan dia untuk apa? Dengan sumbangsih dia yang terbatas, ya, untuk berbagi bersama-sama. Belajar mengajar dia bagaimana sehati dan sepenanggungan dengan tugas orang tuanya. Kasih itu mendidik. Kasih itu melibatkan orang yang dikasihi. Tetapi keterlibatan itu bukan dengan semau-mau kita, tetapi kita melibatkan orang lain tetap dengan aturan main dan yang benar dan sikap hormat terhadap otoritas. Seberapa besar kita mengasihi rekan-rekan kita di dalam komunitas gereja kita. Seberapa besar kita mengasihi orang-orang baru di dalam komunitas gereja kita. Bagaimana cara mengasihi mereka? Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan mereka di dalam kehidupan kita secara total. Dan seberapa besar kita melibatkan mereka? Seringkali kita melibatkan mereka, melibatkan orang-orang yang bisa bergaul erat dengan kita. Orang-orang yang sulit kita ajak bersama-sama, kita musuhi. Maunya dengan orang yang
maunya yang menurut sama kita, yang memenuhi selera kita, yang tidak mengkritik kita, dan itu yang seringkali kita lakukan. Itu bukan kasih, tetapi kita pilih kasih di dalam hal itu. Dan ketika kita mengikut sertakan, bukan sekadar ikut-ikutan. Kita bisa memberikan, yang penting kamu ikut, yang penting terlibat. Bisa tidak bisa urusan belakang, tidak perlu kita bisa. Yang penting kamu suka, kamu mau terlibat, terus kita terlibat. Tidak bisa. Di dalam keterlibatan itu, kita harus memiliki satu aturan main yang jelas. Kita bisa memberikan mereka pembinaan, kita bisa memberikan mereka pelatihan, kita bisa memberikan instruksi yang jelas bagi orang-orang yang kita rangkul untuk bersama-sama dengan bersama-sama melayani Tuhan. Ingat, pelayanan adalah bentuk relasi kita bukan sekedar dengan sesama, tetapi pelayanan melibatkan orang itu adalah bentuk relasi kita membawa orang untuk berelasi dengan Tuhan. Jadi mengajak orang melayani berarti mengajak orang untuk berelasi dengan Tuhan dengan lebih mendalam. Bukan sebagai event organizer, tetapi membuat dia memiliki relasi dengan Tuhan yang lebih mendalam dan membuat mereka melalui pekerjaan-pekerjaan itu lebih mengenal Tuhan. Ini adalah bentuk kasih kepada saudara seiman. Dan di dalam pelayanan di dalam relasi dengan Allah bukan sekadar keterlibatan, tetapi juga mau belajar untuk mengasihi dan tunduk terhadap kehendak dan kebenaran Allah di dalam pelayanan. Karena kita tidak melayani gereja, tetapi kita melayani Allah di dalam gereja kita. Kita melayani Allah di dalam keluarga kita. Kita melayani Allah melalui pekerjaan kita di dalam marketplace dunia kita. Seringkali di dalam relasi dengan saudara seiman dalam pelayanan, yang satu sekedar memberikan perintah, dan yang lain merasa sudah mau melayani itu sudah untung, dan ia tidak mau dituntut lebih lagi. Ini relasi yang keliru dengan sesama kita. Ini relasi yang keliru di dalam pelayanan. Ini relasi yang keliru antara umat Allah. Kebersamaan di dalam relasi dengan saudara seiman dan dengan anggota keluarga adalah relasi keteladanan Kristus yang tunduk kepada Bapa. Artinya, di dalam kebersamaan itu ada kesehatian, ada kebersamaan di dalam relasi tersebut. Ada visi misi yang dipahami bersama, yang menjadi visi bersama, yang sama-sama digumulkan di hadapan Allah. Bukan sekedar kesepakatan di dalam komunitas, kamu suka apa, cocok tidak sama saya, ayo kerja. Tetapi apakah itu yang Allah kehendaki di dalam pelayanan kita dan di dalam relasi kita dengan saudara seiman kita? Mungkin enggak. Itu bukan relasi yang Tuhan kehendaki dan itu bukan relasi yang benar di dalam pelayanan kita, di dalam relasi pertemanan kita, pergaulan kita dengan saudara seiman. Tetapi kita melakukan visi misi yang kita peroleh melalui pencarian akan kehendak Allah atas diri kita dan sesama kita di dalam komunitas kita. Dan hal terakhir yang perlu kita teladani di dalam relasi antara Bapa dengan anak itu adalah Bapa mengutus anak tunduk di dalam ketundukannya kepada Bapa, bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan sukarela dan sukacita, karena dia tahu persis apa yang dikehendaki Bapaknya di dalam hidupnya. Tidak ada pertentangan antara perbedaan visi dan misi antara Bapa dengan anak. Keduanya dan nanti dengan Roh Kudus. Ketiganya satu jalan. Tidak ada pertentangan. Allah memberikan ketaatan terhadap Bapa dengan sukarela dan sukacita. Tetap kemudian pertanyaannya adalah apa yang diberikan Bapa? Apa yang diberikan Bapa kepada anak? Nah, Bapa memberikan otoritas yang sangat tinggi kepada anak sebagai hakim atas semua manusia. Bapa tidak menghakimi dikatakan, tetapi dia menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Artinya anak memiliki otoritas keputusan di dalam penghakimannya. Dan Bapa menerima, Bapa yang sudah menyerahkan otoritas penghakiman itu kepada anak,
dia menerima segala keputusan yang dihasilkan dari penghakiman yang dilakukan oleh anak dengan sukacita. Bapa menerima keputusan anak dengan sukacita. Dan satu hal yang penting di dalam kesatuan antara Bapa dengan anak adalah tidak ada pertentangan antara keputusan penghakiman anak Kristus dengan isi hati Bapa. Jadi apa yang diputuskan anak, Bapa menerimanya dengan apa? Dengan sukacita. Kenapa? Karena apa yang diputuskan Kristus itu sesuai dengan isi hati Bapa. Jadi ketika Yesus memutuskan di dalam penghakimannya, dia akan berpikir, apa sih yang saya sukai? Apa sih yang Bapa sukai di dalam keputusan saya? Dan itu yang terjadi. Anak memutuskan sesuatu yang pasti menyenangkan hati bapaknya. Dia tidak memanipulasi otoritas. Ini kan otoritas saya. Bapak sudah menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Maka keputusan saya ya suka-suka saya. Kan otoritas di tangan saya. Bukan itu yang Yesus kerjakan di dalam penghakiman. Kesatuan hati antara anak dengan Bapa. Ketika anak memutuskan segala sesuatu, keputusannya adalah dia yakin dan percaya pasti Bapa itu berkenan dan Bapa bersuka cita atas keputusan itu. Ketika saya pernah punya pengalaman yang menarik ketika saya menjadi seorang kontraktor. Saya tidak pernah tahu pengalaman masa lalu saya sebagai seorang kontraktor, ternyata yang sehari-hari itu ternyata membuat saya mendapatkan satu ilustrasi yang kaya di dalam kehidupan kerohanian saya juga. Dan ini saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Suatu ketika klien saya setengah bayar meminta anaknya yang sudah pemuda untuk memilih warna untuk variasi tiang kolom ditampak depan rumah gitu. Jadi si ayah itu bilang kepada anak, "Nyo, terserah kamu mau pilih warna apa buat tiang ini." Gitu. Jadi tiang itu besar dari beton, tapi mau dicat seolah-olah supaya terlihat seolah-olah itu tiang marmer begitu. Bukan kelihatan tiang beton, jadi divariasikan. Marmer kan warnanya banyak, ada yang pink, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat dengan berbagai macam variasi urat dan sebagainya. Dan si anak diminta oleh ayahnya untuk diberikan otoritas oleh ayahnya untuk memilih warna yang kamu suka begitu. Lalu saya memberikan contoh-contoh warna yang akan dikerjakan oleh subkontraktor saya tidak bisa mengerjakan itu sendiri begitu. Jadi saya tidak punya tukang itu sendiri karena itu jarang, jadi ada tukang khusus, kontraktor khusus yang mengerjakannya. Lalu si anak itu membuka katalog dari contoh-contoh warna itu dan kemudian dia memilih apa yang menurutnya bagus. Setelah anak memilih, dia tunjukkan kepada ayahnya, "Pak, saya mau pilih yang ini." Oke, si ayah bilang ke kami begitu, "Ini kerjakan yang dia mau warnanya, persis yang dia mau." Begitu. Nah, jadi selesai begitu. Lalu saya tanya begitu kan, tanya sama si anak yang ada kebetulan ada di situ. Jadi waktu itu sore saya kumpul di lapangan, ada anak, ada bapaknya dan ada saya, dan waktu itu ada bos saya begitu. Gimana, puas gak? Ada yang kurang gak? Begitu. Si anak suka gitu kan dengan hasilnya. Si ayah pun sebenarnya juga suka dengan hasilnya, tetapi masalahnya kemudian si anak tanya pada papanya, "Bagus nggak, Pak? Papa suka nggak warnanya?" Di luar dugaan saya dan yakin di luar dugaan si anak juga, si papa mengatakan, "Menurut papa sih nggak bagus. Papa nggak suka warnanya." Saya lihat mukanya si anak langsung kecewa begitu. "Loh, lah kok papa ACC? Kok oke?" Nah, papanya langsung bilang begini, "Lah, kan papa suruh kamu yang pilih yang kamu suka." Begitu. Jadi, ya kamu sukanya yang ini toh. Begitu kan? Ya sudah, papa ACC, papa suruh kerjakan begitu. Tapi kalau kamu tanya papa suka atau enggak dengan warna yang kamu pilih, papa nggak suka. Begitu. Tapi papa biarkan, papa sudah suruh kamu yang pilih. Kamu yang suka yang mana, begitu. Gitu. Jadi, anaknya kecewa begitu meskipun dia puas karena saya tahu
Begitu, dia mengharapkan jawaban papanya suka dengan warna yang dipilihnya. Bukan itu yang terjadi antara bapak dengan anak. Dia memberikan otoritas dan konsisten dengan otoritas yang diberikan. Dia tidak akan mengkomplain apa yang diputuskan oleh anak, bukan sekedar bukan karena terpaksa, tetapi bukan karena ada perbedaan antara selera antara ayah dan anak, tetap seperti dalam kasus pemilihan warna itu. Tetapi Bapa menerima dengan sukacita keputusan anak, karena keputusan anak itu sesuai dengan isi hatinya. Dan Kristus bukan memilih sesuai apa yang isi hati Kristus, tetapi dia memilih apa yang Bapa sukai. Dia tidak memanipulasi otoritas yang dia terima dari Bapa untuk suka-suka dia. Apa yang dipilih Kristus adalah apa yang disukai oleh Kristus. Tentu. Apa yang disukai oleh Kristus adalah apa yang disukai oleh Bapa. Karena keduanya memiliki kesamaan hati tentang apa itu indah, apa itu benar, apa itu pilihan yang terbaik. Apakah Kristus tidak memiliki kesukaannya sendiri yang berpotensi berbeda dengan Bapa? Maafkan saya yakin dalam hal ini, karena ini bukan masalah warna, tetapi masalah kebenaran, masalah otoritas, masalah kualitas, masalah etika. Maka saya yakin dan percaya tidak akan ada perbedaan kesukaan atau preferensi antara Bapa dengan anak. Keduanya memiliki kebenaran yang sama, keduanya memiliki kekudusan yang sama, keduanya memiliki kasih yang sama, keduanya memiliki pemahaman definisi akan keindahan itu sama. Demikian pula nanti dengan Roh Kudus. Tritunggal adalah kebenaran, Tritunggal adalah kekudusan, Tritunggal adalah kasih. Bukan sekedar salah satu dari mereka, tetapi seluruh pribadi Bapa, seluruh pribadi Allah Tritunggal. Di dalam Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Kristus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mengapa Allah begitu meninggikan Kristus? Bukan karena sekedar dia memang adalah pribadi Allah Tritunggal, tetapi karena ketaatannya dan ketundukan Kristus terhadap Bapanya. Banyak pemimpin di dunia ini yang memanipulasi anak buahnya. Semakin anak buahnya mudah disuruh-suruh, semakin banyak dia dibebani dengan banyak pekerjaan. Lah mumpung dia bisa kerja, mumpung dia mau kerja, yang itu disuruh sulit. Disuruh kerja tidak bisa, yang penting yang ini aja, yang sudah mau, maka disuruh terus. Yang muales, yang tidak mau kerja, semakin dibiarkan, semakin ongkang-ongkang, semakin enak-enakan. Mengapa demikian? Karena banyak pemimpin di dunia ini yang lebih berorientasi terhadap prestasi, bukan berorientasi terhadap relasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Banyak pemimpin di dunia ini yang berpikir bahwa prestasi melebihi relasi. Saya tidak peduli dengan anak buah saya, yang penting dia punya prestasi. Kalau perlu dia melakukan hal yang banyak kepada saya memberikan sesuatu yang seminim-minimnya kepada dia. Di dalam keluarga dan pelayanan seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan prestasi melebihi relasi, tetapi seringkali relasi lebih penting daripada prestasi. Mengapa? Karena keluarga dan pelayanan berorientasi pada proses pertumbuhan dan pendewasaan individu, bukan berorientasi sekedar pada hasil yang nampak. Relasi antara bapak dengan anak yang taat bukanlah relasi manipulasi, tetapi relasi kasih. Ketika anak bekerja memuliakan Bapa tidak mengambil kemuliaan itu.
Dia justru mengembalikan seluruh kemuliaannya kepada anak. Apakah Bapa akhirnya dimuliakan karena kemuliaannya sudah diberikan kepada anak? Tentu Bapa dimuliakan. Kenapa? Karena Yesus memuliakan Bapanya. Dan usaha memuliakan Bapanya itu tidak akan pernah gagal. Tetapi sebaliknya, ketika Yesus menyediakan hidupnya untuk memuliakan Bapa, apakah Yesus direndahkan? Tidak. Justru Yesus sangat ditinggikan dan sangat dimuliakan oleh Bapa. Inilah relasi yang kasih yang harus kita miliki di antara sesama. Ketika ada orang mau bekerja bagi kita, justru kita melimpahkan kasihnya kepada dia. Justru dia memberikan dia lebih. Ketika orang memberikan kita otoritas lebih, justru kita seharusnya bertanggung jawab terhadap otoritas yang kita terima. Pelayanan memang tanggung jawab setiap orang percaya. Meminta seseorang melayani bukanlah sebuah permintaan tolong. Meminta orang untuk melayani adalah sebuah pemberian fasilitas untuk seseorang memenuhi tanggung jawab dan panggilannya kepada Allah. Tetapi ketika mereka mau melayani, berikan mereka pendampingan, berikan relasi yang mendukung, berikan penghargaan. Tentu tidak harus dengan materi. Jangan ada pengabaian, jangan ada pembiaran. Apalagi sadar atau tidak sadar, kita melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif terhadap pelayanan rekan kita. Kita memberikan dia tugas untuk menjangkau orang. Ini kamu bikin acara nanti, kamu jangkau orang supaya yang ikut acara itu banyak, supaya kita menjadi berkat. Itu bagian tanggung jawab kamu, tugas kamu. Oke, tapi apa yang kita lakukan? Kita mempromosikan acara orang lain. Kita tidak membantu mempromosikan acara rekan itu, rekan kita, yang sebenarnya dia sedang menjalankan tugas dari kita. Itu kontraproduktif. Itu bukan relasi kasih. Itu relasi yang mengabaikan dan justru mempersulit orang lain. Bapa tidak mempersulit Kristus. Bapa justru memberikan kepada Kristus segala sesuatu yang dia perlukan untuk dikerjakan. Yesus dan Bapa adalah satu di dalam ikatan kasih, bukan ikatan bisnis atau profesionalisme. Kedua belah pihak mengerjakan hal yang sama dengan tujuan yang sama, dengan pemikiran yang sama, dengan sukacita yang sama, dengan hati yang sama. Keduanya, Bapa dan Anak saling mengutamakan satu dengan yang lain. Keduanya saling mendukung, keduanya saling menopang, keduanya saling memuliakan. Inilah relasi yang indah di dalam diri Allah Tritunggal. Dan kita adalah anak-anak yang sudah ditebus di dalam Kristus untuk berelasi dengan Allah Tritunggal. Jadi mari kita menikmati penebusan Kristus itu melalui relasi kita dengan Allah Tritunggal. Dan membagikan keindahan relasi tersebut dengan sesama kita. Caranya bagaimana? Dengan meneladani relasi antara Allah Bapa dengan Allah Anak di dalam relasi kita. Dengan menghidupkan keindahan relasi antara Bapa dengan Anak di dalam relasi kita dengan sesama kita. Maka kita akan memuliakan dan menjadi saksi bagi Allah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga yang mulia, terima kasih. Firman hari ini boleh menuntun kami, menyadarkan kami bagaimana kami seharusnya berelasi dengan sesama kami. Tuhan adalah teladan relasi yang indah. Tuhan adalah relasi kasih. Ajar kami yang sudah merasakan karya penebusan Kristus itu, yang sudah merasakan pekerjaan Tuhan di dalam relasi yang indah itu, kami boleh membaginya melalui relasi dengan sesama kami. Baik itu di dalam keluarga kami, baik itu di dalam tempat pekerjaan kami, baik itu di dalam relasi pergaulan kami, di dalam gereja kami, dengan sesama kami yang lain. Karena kami adalah umat-umat tebusan Allah Tritunggal
yang memberikan relasi kasih yang begitu indah. Kuatkan kami, tuntun kami di dalam kehidupan relasi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi buat teman-teman yang mau memberikan persembahan kepada gereja, silakan teman-teman boleh mengumpulkan persembahan dalam amplop tersendiri, lalu kemudian menyerahkannya ketika ibadah di gereja sudah mulai kembali, atau teman-teman bisa transfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Thank you guys, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, dan kita boleh tetap berelasi seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berelasi satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah kita boleh mengasihi satu dengan yang lain. Kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesus, Tuhan anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan teman-teman boleh saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.